Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kepegawaian. Kita telah membahas kemarin Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 75 tentang sumpah atau janji pegawai. Sekarang kita masuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 76 tentang cuti pegawai atau cuti PNS ya. Kita baca. Menimbang bahwa ketentuan mengenai cuti PNS yang sekarang berlaku diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan materinya ada yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan sekarang. Maka dari itu perlu disederhanakan dan disempurnakan. Berhubung dengan itu, maka pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang cuti PNS. Mengapa diatur cuti PNS? Adalah dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani pegawai. Maka kepada pegawai negeri yang telah bekerja dalam rentang waktu tertentu, dia perlu diberikan cuti ya. Sehingga dia ada kesempatan untuk dia libur menggunakan haknya ya untuk kesegaran jasmani dan rohaninya. Sama seperti ketika kalian ya ada prakerin. Prakerin ini berarti kalian tidak pelajaran. Karena tidak ada pelajaran ini, maka akan merefresh kembali kesegaran jasmani dan rohani yang selama beberapa waktu itu pelajarannya terus kalian dapatkan. Nah, ketika prakerin tidak ada pelajaran sama sekali, misalkan prakerin 1 bulan, maka selama 1 bulan itu Anda ada waktu yang cukup untuk refreshing itu. Ya. Begitulah juga para pegawai. Dia telah bekerja beberapa waktu, 3 bulan, 4 bulan. Lalu ada waktunya dia untuk cuti, ya, untuk kesegaran jasmani dan rohaninya. Ya. Dan setiap pimpinan itu harus mengatur pemberian cuti, ya, sehingga kelancaran pekerjaan itu masih terjaga. Dan jangan sampai ketika ada cuti pegawai, semuanya langsung mengambil cuti di hari yang bersamaan. Nah, tentu tidak bisa seperti itu ya. Dia harus atau pimpinan itu harus mengatur dari jumlah pegawai yang ada, ya, itu bisa ditetapkan paling banyak 5% dari jumlah pegawai yang boleh, misalkan ada 100 pegawai, maka 5%-nya itu boleh mengajukan cuti dan tidak boleh lebih dari 5%. Kenapa? Kalau lebih dari 5%, tentu pegawai semakin banyak berkurang, pekerjaan menjadi tidak lancar. Ya. Dan pegawai memang boleh menggunakan hak cutinya, mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan yang berwenang, memberikan cuti. Kecuali apa? Kecuali cuti sakit. Cuti sakit ini kita tidak bisa memprediksi. Tahu-tahu dia sakit, maka ya sejak itulah cutinya berlangsung. Ya. Dan segala macam cuti itu diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Kita masuk pada bab yang pertama. Ketentuan umum. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Misal cuti
tahunan, ya. Maka jangkanya hanya 12 kali, ya. Nah, 12 kali ini dia boleh mengambilnya langsung pada saat itu juga 12 hari, atau boleh dia ambil sebagian-sebagian. Mengambilnya tidak boleh sekali 1 hari tok begitu. Sekali ngambil minimal langsung ngambil 3 hari. Sehingga ketika itu 12 hari, maka boleh cuti sampai 4 kali cuti tahunan. Ya. Jadi ada jangka waktu tertentunya. Nanti kita akan sebutkan macam-macam cuti di sini. Ya. Kalau yang di bab peraturan pemerintah tentang pasal undang-undang kepegawaian itu kan hanya disebutkan sebagian saja, ya. Dan yang berhak memberikan cuti pada pasal 2 adalah pimpinan lembaga tertinggi negara, menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan sekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi PNS dalam lingkungan kekuasaannya. Atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi PNS yang berada di luar negeri. Ya. Kalau ini cukup jelas ya. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bisa mendelegasikan, berarti bisa melimpahkan wewenangnya kepada pegawai lain atau pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti. Ya. Misalnya di sekolahan kita SMK Negeri 2 ya, kita cutinya, permintaan cutinya tidak harus kepada pimpinan sekretariatan lembaga tinggi negara, harus di pusat, tidak. Tapi mereka boleh memberikan wewenang kepada pejabat yang ada di lingkungan kekuasaannya tadi, yaitu di SMK Negeri 2 siapa? Misalkan kepala sekolah. Ya, maka pegawai tadi ketika mau mengajukan cuti, ya dia izinnya kepada kepala sekolah atau kepada TU, ya, yang berwenang memberikan surat cuti. Nah, TU tadi nanti langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah. Bagaimana, apakah diperbolehkan mengambil cuti ataukah tidak? Jika boleh, maka TU tadi memberikan surat cuti kepada pegawai tersebut. Bagaimana kalau tidak boleh? Kalau tidak boleh, boleh ditangguhkan. Ya. Nanti ada keterangannya. Bab 2. Cuti pegawai negeri sipil, bagian pertama jenis cuti. Pasal 3. Ya. Cuti terdiri dari yang pertama cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin, yang kelima cuti karena alasan penting, dan yang keenam adalah cuti di luar tanggungan negara. Kita baca bagian yang kedua dari cuti tahunan. Cuti tahunan bahwa pegawai negeri itu boleh bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus, ya, sehingga dia berhak atas cuti tahunan. Misal pegawai tadi masuk pada tahun 2019, dia telah bekerja pada tahun 2019 tadi sampai 2020, berarti sudah hitungannya 1 tahun dia telah bekerja. Maka pada tahun 2021 pegawai tadi boleh mengajukan cuti tahunan. Ya. Minimalnya dia bekerja 1 tahun. Ya. Misalkan pegawai baru, nggak boleh dia langsung mengajukan cuti tahunan. Bagaimana dia mau mengerti tentang organisasi tadi? Sedangkan dia baru bekerja di situ, tahu-tahu sudah hamil, mengambil cuti hamil. Ya tentu ini nggak boleh, ya. Dia paling tidak harus bekerja dulu sekurang-kurangnya setahun, dia baru boleh mengajukan cuti tahunan. Ini dalam peraturannya ya.
Berapa lama cuti tahunan? Cuti tahunan lamanya adalah 12 hari kerja. Istilahnya kalau kita pecah dalam setahun itu, setiap bulan dia boleh mengajukan 1 kali cuti. Tapi kan syaratnya dia tidak boleh memecah kurang dari 3 hari kerja. Sehingga ketika dia ngambil cuti, dia harus ngambil minimalnya langsung 3 hari. Ya. Paling banyak ya langsung 12 hari kerja. Apabila dia memecahnya menjadi 3 hari kerja, maka dalam setahun dia boleh mengambil cuti tahunan itu sebanyak 4 kali. Ya. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pasal 5. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut bisa ditambah paling lama 14 hari. Misal di daerah kepulauan yang sulit perhubungannya, sinyalnya susah misalnya, atau alat transportasinya terbatas. Ya. Misal ini yang pernah saya tahu di Kalimantan, di daerah Malinau. Ya. Itu kalau mau ke kota, menunggu pesawat perintis. Dan pesawat perintis itu tidak setiap hari standby di situ. Sepekan itu mungkin hanya datang 2 atau 3 kali datang. Dan sekali datang, jumlah penumpang di situ hanya boleh 5 orang. Apabila ada 10 orang yang mau ke kota, maka harus gantian. Nah, itulah yang dinamakan dengan sulit perhubungannya, sulit koneksi, sulit alat transportasi. Ketika seperti itu, maka boleh jangka waktunya ditambah menjadi 14 hari. Ya. Cuti tahunan tidak dapat diambil, ya, jika cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun tersebut bisa diambil pada tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Misal, pada tahun 2020, dia mau mengambil cuti, dia berhak atas cuti tahunan. Tapi dia tidak mengambilnya, berarti 12 hari kerja itu kan utuh. Ternyata sudah masuk tahun 2021. Apakah cuti tahunan yang kemarin itu hangus? Tidak. Yang hangus adalah hanya 6 hari saja. 6 hari lainnya diakumulasikan ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, menjadi boleh cuti menjadi 18 hari kerja. Ya. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut-turut bisa diambil pada tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja. Termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Ya. Berarti misalkan tahun 2019 tidak ngambil cuti, tahun 2020 tidak ngambil cuti, maka 2 tahun dia tidak ngambil cuti, maka pada tahun 2021 dia boleh mengambil cuti langsung 24 hari kerja. Ya. Ini berlaku bagi siapa cuti tahunan ini? Bagi pegawai negeri sipil maupun bagi calon pegawai negeri sipil yang syaratnya dia telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus. Maksudnya secara terus-menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatannya. Ya. Pasal ke-7, cuti tahunan dapat ditangguhkan, artinya tidak dibolehkan pelaksanaan cuti itu oleh pejabat yang berwenang paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Cuti tahunan yang ditangguhkan dalam ayat 1 bisa diambil pada tahun berikutnya selama 24 hari kerja. Termasuk
cuti tahunan yang sedang berjalan. Ya. Jadi cuti tahunan apabila ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang, maka pada tahun berikutnya itu boleh mengambil cuti 24 hari kerja. Misal pada tahun 2020 dia sebenarnya mau ngambil cuti, sudah minta izin kepada pejabat. Ternyata sama pejabatnya tidak dibolehkan karena ada kepentingan dinas yang mendesak, maka pada tahun 2021 boleh mengambil cuti 24 hari kerja. Ya. Pasal 8, pegawai negeri sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang dia mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan. Kenapa? Karena liburnya guru dan liburnya dosen itu manut liburnya siswa atau mahasiswa. Ya. Ketika siswa itu libur semesteran 2 pekan, maka itulah cuti tahunan para guru. Pun juga mahasiswa. Ketika ada liburan semester misalkan 3 bulan, ya itulah cuti tahunannya para dosen. Makanya dia tidak berhak atas cuti tahunan. Seperti itu. Ya. Adapun pegawai-pegawai yang lain, pegawai dinas yang lain, itu boleh mengajukan cuti tahunan karena dia tidak ada libur sebagaimana liburnya para siswa ataupun mahasiswa. Demikian yang bisa disampaikan tentang cuti tahunan. Kita lanjutkan nanti pada cuti-cuti yang lainnya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.